Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya, yang bahas diri, relasi, dan hal-hal berbau psikologi. Kali ini aku mau ngelanjutin. Jadi sebenarnya pas kemarin bahas di video soal mindset, teman-teman ya, soal mindset, itu jadi banyak yang nanya, gimana, tolong dong jelasin lebih detail, gimana caranya kemudian membangun mindset kaya gitu ya. Karena waktu di video yang bahas soal mindset, memang semua berawal dari mindset ya. Jadi seperangkat aturan atau tata cara pikiran yang membuat kita itu kemudian punya urut-urutan cara yang kemudian hasilnya sama. Jadi kalau kita punya mindset positif, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pikiran kita tuh mengantarkan belief, sikap ya, keyakinan, sikap dan perilaku kita jadi positif juga gitu. Kebalikannya, kalau mindsetnya negatif, maka tadi ya, keyakinannya, sikapnya, juga perilakunya juga jadi ikut negatif. Nah, gara-gara ngejelasin tentang itu, ternyata lumayan banyak yang ya lumayan lah yang nonton ya dibandingkan video yang lain. Tapi juga jadi lumayan banyak yang nanya, kalau ternyata mindset positif bisa dibangun, mindset negatif bisa dibangun, gimana dengan mindset kaya? Jadinya tuh langsung pada pengen kaya kali ya. Ya bagus ya, dimulai dengan ngebangun mindset kaya, mudah-mudahan jadi beneran kaya kan gitu ya. Nah, jadi gimana caranya sekarang ngebangun mindset kaya dengan rumusan membangun mindset ya. Kalau ternyata mindset itu membuat kita punya belief, ya punya keyakinan, punya sikap, dan punya perilaku yang membuat kita kaya. Nah, gini teman-teman, yang harus didefinisikan adalah terkait dengan kayanya dulu ya. Kaya itu kan kalau istilah ilmiahnya bisa teman-teman cari, bukan rich ya. Bukan rich, tapi wealth ya. Jadi kalau rich itu nunjukin satu kelompok atau satu status, bukan satu keadaan, satu state. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Jadi orang yang rich, orang yang kaya ya, kayanya dalam definisi rich adalah satu kelompok, satu bagian kelompok tertentu, tapi bukan sebuah status. Karena kalau jadi status psikologis, istilahnya bukan rich, tapi wealth ya. Wealth, W-E-A-L-T-H, wealth ya gitu. Nah, makanya aku pengen teman-teman meluruskan dulu nih niatnya. Yang dimaksud kaya itu teman-teman pengen rich ya, punya kepemilikan yang banyak, atau pengen wealth ya. Nah, ini soalnya sebuah konsep yang berbeda, dan nanti juga punya konsekuensi psikologis yang berbeda, termasuk ketika kita membangun mindsetnya. Jadi sebenarnya gini, kalau ngomongin soal rezeki teman-teman, insya Allah ya, semua rezeki mah sudah diatur sama Yang Maha Kuasa ya. Baik jumlahnya, baik bentuknya, baik diturunkannya dalam berapa lama, itu udah ditentukan dari sananya di Lauhul Mahfuz. Makanya seseorang itu tidak bisa bertambah atau tidak bisa berkurang rezeki yang sudah ditetapkannya, gitu ya. Loh, kalau sudah ditetapkan berarti nggak usah kerja dong, ngapain mengupayakan. Nah, ini yang harus dibenerin dulu nih, cara berpikirnya atau konsep tentang rezekinya. Jadi rezeki itu artinya sesuatu yang bisa kita nikmati ya. Jadi kalau kemudian kita lapar, terus kita pengen makan tuh. Nah, kapasitas kita ya memang satu piring. Ya ada orang-orang yang kemudian kapasitasnya bisa lebih dari satu piring ya, katakanlah 2 piring. Tapi kan dia tidak mungkin makan lebih dari misalkan 3, 4 atau lebih piring kan gitu ya. Nah, itu tuh namanya rezeki yang dinikmati, yang dirasakan langsung. Yaitu rezeki kita. Udah fix kan? Cuma bisa nampung 1 porsi gitu. Bukan berarti kita nggak usah berusaha. Kalau kayak gitu ya udah aja lah. Ngapain capek-capek berusaha, orang ujung-ujungnya kapasitasnya cuma bisa nampung 1 porsi.
Nah, justru yang harus kita upayakan, yang harus kita betul-betul seriusi adalah bukan cuman dapat satu porsi, tapi dengan berusaha dan bekerja keras, semoga kita dipantaskan jadi perantara untuk ngasih porsi-porsi makanan orang lain. Nah, itu yang mesti dibedakan tuh. Nah, jadi konsep rezeki itulah yang kemudian, ini contoh ya, contoh cara ngebangun mindset kaya nih ya. Konsep rezeki itu harus dipahami dulu. Jadi kalau tiba-tiba nih para penonton semua pengen kaya, pengen banyak uang, pengen banyak aset, properti banyak, rumah banyak gitu ya. Pokoknya pengen sebar berlimpah semuanya, boleh nggak? Ya boleh, tapi harus paham gini, satu, ya tadi konsep rezeki, bahwa kita itu hanya bisa menikmati sesuai kapasitas kita. Walaupun kita punya 10 porsi makanan, kalau tubuh kita cuma bisa dan sanggup kapasitasnya makan 1 porsi, ya 1 porsi. Tapi kan gini, kita itu kemudian dipantaskan untuk jadi jalan rezeki orang. Nah, itu yang kemudian harusnya jadi mindset kaya. Ini contoh ngebangun mindset kaya ya. Makanya ketika kita melakukan pekerjaan, kita niatkan bukan untuk menumpuk-numpuk atau terus menambah-nambah hal-hal yang barangkali kita inginkan, bukan. Tapi ya Allah, aku syukuri kapasitasku. Semoga Engkau perkenankan aku untuk dititipi rezeki-rezeki orang-orang yang ada di sekitarku, kayak gitu. Nah, dengan mindset itu, satu, kita jadinya punya keyakinan bahwa kita cukup. Qanaah itu kalau istilah ilmiahnya namanya abundance mentality. Cukup buat kita sehingga kita mau untuk ngasih gitu. Terus gini teman-teman, semakin banyak punya ya, semakin banyak dititipi, ya otomatis memang harus semakin banyak ngasih. Karena tadi balik lagi ya rumusnya, kapasitas kita ya hanya segitu-gitu aja gitu. Kalau kita luput dan lupa ngasih, maka Allah lewat mekanisme alam semesta akan mengambil itu dengan cara-caranya. Contoh, kita kelebihan uang, lebih banget, lebih dari kapasitas yang kita punya atau sanggupi. Maka apa yang terjadi kalau kita nggak banyak ngasih? Allah akan ngambil dalam bentuk apa? Mungkin penyakit, mungkin naudzubillah penyakit, naudzubilahnya juga dalam bentuk ditipu ya. Makanya katanya belum jadi pengusaha orang-orang yang belum ditipu, berhutang katanya dan bangkrut katanya, kan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman, bapak ibu, karena banyak yang nge-DM-nya terkait video ini bapak-bapak dan ibu-ibu, Kang, aku pengen kaya, gimana ngebangun mindsetnya? Pahami dulu soal itu. Karena konsekuensi menumpuk dan menambah terus harta kekayaan akan kemudian berimplikasi kepada mekanisme keberhakan. Ya, berhak nggak kita, sesuai nggak sama kapasitas kita gitu. Jadi kalau aku pribadi sebetulnya sih, ya makanya pengen ketawa juga ya ketika ada yang nanya bagaimana ngebangun mindset kaya supaya jadi kaya beneran. Soalnya aku nggak begitu pengen kaya gitu ya. Pengennya itu bisa menikmati apa-apa yang dimiliki, dan kemudian memang betul-betul jadi jalan ketika aku dititipi harta-harta atau kekayaan gitu, dititipi rezeki orang-orang di sekitar. Itu yang justru aku bangun mindsetnya. Nah, makanya kalau pengen kaya sebetulnya gampang. Nah, jadi kan kalau mindset kaya itu berarti apa? Bagaimana caranya supaya kita senantiasa dititipi porsi-porsi kapasitasnya orang lain, kan gitu ya. Jadi kalau kita kapasitasnya cuma 1 porsi makanan, apa yang perlu dilakukan supaya aku bisa dititipi lebih dari 1 porsi, kan gitu. Itu kan yang disebut kaya. Ya, dalam persepsi kita kan itu yang disebut kaya. Nah, kalau kemudian mindsetnya adalah pengen dititipi
Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, ya, mulai menyadari apa-apa yang dimiliki sama diri. Mulai menyadari dan mengidentifikasi, mengenali apa-apa yang dimiliki sama diri, ya. Aku punya apa, aku bisa apa, porsi aku seberapa, kapasitas aku gimana, kan gitu ya. Jadi kalau satu porsi makanan, aku punya gigi berapa, masih baik apa enggak, ada yang keropos apa enggak, ada yang bolong apa enggak, kemampuan mengunyah aku per detik segimana gitu ya, kemampuan gut system atau sistem pencernaan aku seperti apa. Nah, harus mulai tuh. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua pengen kemudian ngebangun mindset kaya, pertama sadari dan kenali dengan cara mengidentifikasi diri, porsi aku, kapasitasku seperti apa, ya. Kalau luas seluas apa, kalau panjang sepanjang apa, kalau lebar selebar apa. Harus tahu diri gitu. Supaya kemudian diri ini tadi yang pertama fokus untuk mensyukuri dulu apa-apa yang didapat sama diri. Ya, karena kalau nggak gitu, kita akan selalu ngerasa kurang aja, ya. Jadi kalau nggak tahu kapasitas diri seperti apa, semua serba pengen diambil, semua pengen serba dimiliki, semua pengen serba dimakan, padahal porsinya nggak sebanyak itu. Apakah jadi sehat? Ya enggak dong, ya. Kalau makanan mah jadi obesitas, jadi kena gula darah, ya, dan macam-macam. Nah, ini yang harus disadari betul sama teman-teman semua. Satu itu. Kedua, setelah menyadari dan mengidentifikasi terkait dengan porsi dan kapasitas diri, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, sadari dan kenali kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Sadari dan kenali kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Kira-kira keluargaku butuh apa? Kira-kira orang-orang di sekitarku, nah kalau pengen levelnya lebih tinggi kayaknya tergantung nih ya. Makanya kalau kayaknya paling kaya di antara sekeluarga, ya sadari dan kenali kebutuhan keluarga. Kalau pengen paling kaya satu RT, sadari dan kenali kebutuhan RT gitu ya. Kalau pengen kayaknya dalam level skalanya nasional, sadari dan kenali kebutuhan orang-orang se-Indonesia, senasional, satu bangsa gitu. Lalu cari pain point-nya apa? Apa yang membuat mereka resah? Mereka sakit apa? Mereka kekurangan apa? Cek itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah coba punyai kendali. Punyai kendali itu gimana? Nah, poin 2 kan tadi udah nih. Oh, aku tahu kebutuhan masyarakat apa. Oh, aku tahu kegelisahan, keresahannya apa. Lalu yang ketiga adalah gimana? Nah, coba kita punya kendali nggak terhadap hal itu? Kita punya kendali itu gimana? Cek lagi ke nomor 1. Apakah permasalahan, keresahan, kegelisahan di nomor 2 tadi, itu kita punya nggak kapasitasnya? Kita sanggup nggak ngejalanin porsinya? Gitu teman-teman, ya. Itu yang disebut dengan ngebangun, itu contoh konkret, ngebangun mindset kaya. Nah, karena gini, kebanyakan orang ketika pengen kaya, pengen dapetin apa yang orang lain dapat. Aku pengen punya mobil 3, pengen punya rumah gede, tapi buat apa? Mau nggak nanggung konsekuensi bahwa ada porsi-porsi kapasitas yang perlu dibangun? Mau nggak nanggung kesulitan, keresahan, naikin kapasitas, kemampuan diri dalam menghadapi hal tersebut? Kan gitu konsekuensinya. Nah, orang mah kan nggak mau konsekuensinya ya, pengennya mah banyak duitnya aja, ya, dan uangnya banyak, propertinya banyak, hartanya banyak, yang bisa dikonsumsi banyak. Gara-gara apa tadi ya? 1, menyadari dan mengenali porsi dan kapasitas diri. 2, menyadari dan mengenali kebutuhan, keresahan, dan pain points-nya orang-orang di sekitar. 3, punya kendali atas nomor 1 dan 2.
Nah, itulah kemudian mindset yang dibangun supaya kita kemudian bisa jadi kaya. Kayaknya yang bukan kaya rich aja, tapi wealth, ya. Kayaknya yang bukan cuman rich, bukan cuman punya, tapi wealth. Secara psikologis memang pantas dan siap untuk dititipi rezeki-rezekinya orang lain melalui kita. Nah, mudah-mudahan video ini ngebantu teman-teman untuk jadi orang-orang yang bisa jadi wealth, ngebantu dan jadi solusi atas permasalahan orang-orang di sekitar kita. Pamit mundur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, tercoba hubungiku, salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hati, ku menanti